Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Klari, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan senantiasa berada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 8 yang Bapak cintai dan insya Allah Allah muliakan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab yang kedua. Adapun dalam kesempatan kali ini, kita khususkan untuk membahas tentang hukum bacaan qalqalah. Mulai dari pengertian, pembagian, dan cara membacanya. Untuk itu, Ananda sekalian, silahkan ikuti dan perhatikan video pembelajaran ini dengan baik. Mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Perlu Ananda ketahui, tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Mengetahui pengertian qalqalah, 2. Memahami pembagian hukum bacaan qalqalah, dan yang ketiga, mengaplikasikan cara membaca huruf qalqalah. Yang pertama, pengertian qalqalah. Secara bahasa, qalqalah berarti memantul atau membalik. Dan secara istilah, hukum bacaan qalqalah adalah membunyikan huruf-huruf hijaiyah yang berharokat sukun atau dibaca mati dengan cara memantulkan bunyi huruf tersebut. Jadi, ketika membaca huruf qalqalah harus dipantulkan. Terus, huruf apa saja yang termasuk ke dalam huruf qalqalah? Huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam huruf qalqalah dan harus dibaca memantul saat dibaca mati ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan o. Atau agar lebih mudah menghafalnya, kita sebut baju di toko. Selanjutnya, pembagian qalqalah. Hukum bacaan qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Qalqalah sughra, artinya qalqalah kecil, berarti cara membacanya dengan memantulkan huruf qalqalah dengan pantulan ringan. 2. Qalqalah kubra, artinya qalqalah besar, berarti cara membacanya dengan memantulkan huruf qalqalah dengan pantulan berat, terjadi saat huruf qalqalah berharokat hidup dibaca mati karena diwakafkan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh bacaan qalqalah sughra. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan o. Kita mulai contoh qalqalah sughra untuk huruf ba, di mana huruf ba disukun di tengah kalimat dan dibaca memantul seperti yang terdapat dalam kalimat min qablikum. Yang kedua, contoh qalqalah sughra untuk huruf jim, di mana ketika huruf jim sukun di tengah kalimat dibaca memantul seperti yang terdapat dalam kalimat innahu ala raj'ihi. Selanjutnya,
contoh qalqalah sughra untuk huruf dal, di mana ketika huruf dal sukun di tengah kalimat, maka dibaca memantul, seperti yang terdapat dalam kalimat yadkhuluna. Selanjutnya, contoh qalqalah sughra untuk huruf to, di mana ketika ada huruf to disukun di tengah kalimat, maka dibaca memantul, seperti yang terdapat dalam kalimat inna batasya. Selanjutnya, contoh qalqalah sughra untuk huruf qa, di mana ketika huruf qa disukun di tengah kalimat, maka dibaca memantul, seperti yang terdapat dalam kalimat razaqnahum. Itulah beberapa contoh cara membaca huruf qalqalah sughra. Selanjutnya, contoh-contoh bacaan qalqalah kubra, yakni qalqalah besar. Cara membacanya dengan memantulkan huruf qalqalah dengan pantulan berat. Hal ini terjadi pada saat huruf qalqalah berharokat hidup namun dibaca mati karena diwakafkan dan terdapat di akhir kalimat atau di akhir ayat. Berikut ini adalah contoh bacaan qalqalah kubra untuk huruf ba, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Falaq ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Huruf ba di akhir ayat tersebut disukunkan dan dibaca memantul dengan berat. Selanjutnya, contoh bacaan qalqalah kubra untuk huruf jim. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Buruj ayat ke-1. Was-samaa'i dzatil buruj. Huruf jim di akhir ayat tersebut disukunkan dan dibaca memantul dengan berat. Selanjutnya, contoh bacaan qalqalah kubra untuk huruf dal. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat ke-1. Qul huwallahu ahad. Huruf dal di akhir ayat tersebut disukunkan dan dibaca memantul dengan berat. Selanjutnya, contoh bacaan qalqalah kubra untuk huruf ta. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Buruj ayat ke-20. Wallahu min waraihim muhit. Huruf ta di akhir ayat tersebut disukunkan dan dibaca memantul dengan berat. Selanjutnya, contoh bacaan qalqalah kubra untuk huruf qa. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Falaq ayat ke-1. Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qa di akhir ayat tersebut disukunkan dan dibaca memantul dengan berat. Itulah beberapa contoh bacaan qalqalah kubra. Demikian pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang hukum bacaan qalqalah yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Bagaimana? Apakah Ananda sudah dapat memahaminya? Bapak harap Ananda sekalian sudah dapat memahami materi ini dengan baik ya. Dan apabila di antara Ananda masih ada yang kurang paham tentang materi ini, silahkan Ananda dapat kembali memutar video pembelajaran ini sampai Ananda benar-benar memahami materi ini. Dan apabila ada pertanyaan dari Ananda yang ingin disampaikan kepada Bapak, silahkan sampaikan pertanyaan tersebut di grup WhatsApp mata pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah nanti Bapak jawab. Bapak rasa pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada perkataan Bapak yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.